Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini balik lagi di analisa pagi ya. Di video kali ini seperti biasa aku mau sharing untuk pergerakan market Bitcoin untuk pagi ini. By the way, ini jam 5.18 WITA ya. Teman-teman, kita akan buka untuk market sesi New Zealand dan juga Australia dalam 11 menit untuk New Zealand dan 41 menit untuk Australinya. Jadi setelah itu barulah kita akan melihat pergerakan daripada indeks dolar atau DXY-nya. Sementara sih posisinya lagi bikin kondisi hammers kalau kita lihat dari closing time frame weekly-nya. Which is ini merupakan tanda bahwa indeks dolar belum bisa dibilang mengalami pelemahan ya, masih ada potensial untuk mengalami penguatan lagi. Cuman dari segi indikator RSI di sini sudah jelas menunjukkan bahwa ada ataupun sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan dari indeks dolar, yaitu terciptanya bearish divergence di time frame weekly. Cuman posisinya saat ini belum sama sekali mengindikasikan akan terkonfirmasi koreksi ya untuk indeks dolar. Artinya adalah kita harus melihat dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin itu cukup lama, mungkin beberapa bulan lah. Mungkin di tahun 2023 barulah kita akan melihat sebuah koreksi besar yang terjadi pada indeks dolar. Kalau sementara memang sudah terjadi atau terlihat ya tanda-tandanya, hanya saja belum terlalu signifikan. Sekilas kita ulas untuk indeks dolar untuk pre-opening market ya. Jadi kalau kita lihat sih dari kondisi saat ini sebenarnya masih cukup potensial buat mengalami penguatan. Setelah kemarin dia bikin satu candle merah di sini, cuman setelah itu dia justru membuat hammers ya. Hammers, dan artinya adalah ketika sellers di sini sangat kuat, ternyata buyers di sini juga masih kuat, teman-teman. Dan aku pakai indikator Ichimoku Cloud. Di sini kelihatan ya dia ketahan di baseline. Jadi sementara kondisinya memang masih sangat bullish. Kalau kita lihat dari awan di sini masih berwarna hijau, which is ini merupakan tanda bahwa dari indeks dolar sendiri itu masih dalam tren positifnya. Oke, itu untuk indeks dolar di pre-opening market. Kita masih belum lihat pergerakannya karena masih akan baru akan bergerak itu sekitar 9 menit lagi. Jadi kita akan lihat kemana kira-kira pergerakan dari indeks dolar ke depan. Terus kalau dari Bitcoin sendiri teman-teman, ini Bitcoin di time frame weekly ya. Kita sih sementara bentarnya aku hilangin dulu banyak indikatornya biar terlalu rame. Nah, sementara teman-teman kita dari Bitcoin sendiri, dia ini ada sebuah posisi yang sangat penting untuk kita lihat di closing time frame weekly saat ini. Sementara untuk closing time frame weekly-nya kita ada membentuk pola yang namanya inverted hammer. Bahkan nggak cuma satu, tapi ada dua. Nah, kalau Bitcoin teman-teman itu berhasil closing ya di atas daripada 19.450, which is di harga sekarang pun kalau seandainya Bitcoin bisa closing di harga sekarang, itu sudah tanda bagus teman-teman. Karena patokan kita adalah candlestick yang kemarin. Jadi ini ya. Nah, ini muncul lagi nih semua. Nah, nggak apa-apa. Jadi patokan kita adalah Bitcoin sendiri itu nggak boleh closing di bawah dari ini pembukaan market di weekly 2 minggu lalu. Kalau Bitcoin bisa finish atau closing di atas daripada pembukaan candle 2 minggu lalu ini, which is ini merah, kemudian ada inverted hammer, kemudian satu lagi mungkin kita bisa bikin inverted hammer lagi atau long stick candle, dan kondisinya dia close di atas, ini kan di atas nih. Kalau seandainya dia closing di harga 19.461 itu termasuk di atas daripada candle yang merah di sini. Artinya adalah positif. Tapi kalau dia closing justru di bawah daripada opening candlestick yang 2 minggu lalu, itu menandakan positif. Itu menandakan negatif maksudnya. Jadi kalau dia misalkan closing di harga 19.387 itu sudah terbilang negatif teman-teman. Jadi itu untuk time frame weekly. Jadi kita harus melihat dia apakah dia bisa closing di atas daripada opening market di sini, yang ini ya, atau dia justru closingnya di bawah. Jadi di situ merupakan indikasi penting. Kalau dia bisa closing di atas, maka ada potensial bahwa Bitcoin masih bisa untuk mengalami relief rally. Setidaknya itu sampai ke resistance di sini. Mungkin bisa sampai ke 20.000.
Karena kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, sebenarnya ini aku hilangin Ichimoku Cloud dulu. Nah, sebenarnya untuk Bitcoin dia bergerak di dalam sebuah channel penurunan atau descending channel, dan belum sama sekali pernah untuk breakout dari channel tersebut. Nah, semuanya akan lebih jelas kalau kita lihat dari time frame daily ya. Di time frame daily ini pergerakannya juga cukup sama, kurang lebih sama lah untuk pergerakan dari Bitcoin. Dia masih berada dalam tren penurunan di sini. Bagaimana dia sangat respect sama trendline support di sini dan juga trendline resistance di sini. Jadi menurut saya pribadi, kalau Bitcoin ini bisa closing setidaknya di atas dari 19.460, ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa ada potensial buat market sedikit mengalami penguatan ke depannya, teman-teman. Tapi kita jangan berharap bahwa Bitcoin bakalan naik tinggi dulu, karena kondisi ekonomi masih belum begitu stabil ya. Which is kalau dia saat ini itu misalkan dia bentuk doji atau spinning top seperti ini merupakan tanda transisi akan segera terjadi. Mungkin untuk di next besok di hari Senin itu bisa closing satu candle hijau aja, itu sudah menandakan bahwa konfirmasi bahwa market ada potensial untuk mengalami penguatan. Sementara sih kondisinya kalau kita lihat ini dalam tren kenaikan, karena di sini ada lower high, di sini dia bikin lower high, ya kan? Jadi di sini juga lower high, di sini juga lower high. Artinya adalah tren sebenarnya market lagi dalam naik, tren yang naik kalau kita lihat dari jangka pendek. Tapi kalau dari jangka panjang, maka kita akan gunakan descending channel yang ini. Tapi kalau jangka pendek dia bergerak naik ya. Meskipun kenaikannya juga nggak terlalu signifikan, teman-teman. Nah, kalau kita perkecil lagi di time frame 4 jam, di sini kita bisa melihat kondisi saat ini sepertinya Bitcoin ini dalam kondisi yang bisa dibilang sideways. Setelah kemarin dia berhasil membuat double top, kemudian market terkoreksi. Di sini aku tarik ya untuk trend lainnya untuk mencari di mana titik-titik mungkin Bitcoin bakalan mantul, dan ya benar saja dia mantul di kisaran 19.267, which is ini merupakan target penurunan dari double top kemarin. So sekarang market tinggal kita tunggu aja market forex akan bergerak kemana, kemudian juga closing time frame weekly-nya akan kemana. Karena kalau kita seperti gambaran aku tadi, kalau closing time frame weekly-nya mungkin Bitcoin ada di kisaran 19.380-an, itu menandakan bahwa market ini bakalan turun lagi, teman-teman. Tapi kalau dia bisa closing di atas dari 19.460-an, itu menandakan bahwa Bitcoin masih ada potensi buat mengalami penguatan beberapa hari ke depan, setidaknya untuk jangka pendek. Kalau dari time frame 4 jam, nah ini kan target penurunan sudah tercapai, which is sekarang adalah fase konsolidasi. Lalu kita bisa mungkin melihat peluang bahwa salah satu salah satu dari skenario yang mungkin terjadi adalah adanya di sini pola inverse head and shoulders. Jadi kalau Bitcoin itu berhasil breakout dari neckline di sini, nah ini akan lebih jelas kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil. Ini time frame 1 jam. Nah, kalau Bitcoin berhasil untuk closing di atas dari 19.500, ini bakalan menjadi konfirmasi bahwa market siap untuk relief rally sesaat atau mengalami penguatan sesaat. Karena kemarin juga sudah aku sempat info di grup bahwa ini ada potensi terjadi bullish divergence kalau kita lihat di time frame 15. Jadi di sini indikatornya udah mengarahkan kita untuk mengalami kenaikan, tapi pergerakan chartnya mengalami penurunan. Which is ini confirm bahwa ini adalah bullish divergence. Hanya saja karena kemarin memang weekend ya, jadi market juga nggak terlalu bergairah. Volume perdagangannya pun meskipun meningkat, sedikit meningkat, cuman nggak mampu memicu peningkatan harga. Artinya adalah ada banyak orang yang mau jualan. Gitu teman-teman. Jadi jangka pendek ya kita harus melihat bahwa ini merupakan sebuah indikasi adanya relief rally. Cuma kita butuh untuk konfirmasi dulu Bitcoin harus bisa naik sampai ke 19.500. Kalau dia bisa naik sampai mana targetnya? Biasanya kita tarik dari sini ke sini, kita pindahkan. Maka untuk target yang paling realistis untuk Bitcoin bisa sampai ke 19.800. Tapi satu
lagi ya tergantung juga dari DXY-nya. Ini udah mau buka ya untuk open marketnya. Kita akan buka 3 menit lagi. Kita akan lihat kemana kira-kira pergerakan dari Bitcoin dan juga indeks dolar ke depan. Di sini kita masuk ke investing.com. Kita akan lihat apa event yang mungkin bisa untuk kita lihat jadikan patokan hari ini ya. Karena hari ini sih market US itu nggak terlalu banyak melakukan event. Untuk event hari ini, waduh ini tidak ada event. Tadi dulu, aku matiin VPN. Jadi teman-teman kalau kita lihat sih dari pergerakannya memang dari market Bitcoin sendiri memang agak lesu. Jadi di sini terlihat nggak terlalu banyak aktivitas, bahkan ketika sudah diberikan konfirmasi terjadinya divergence ya, itu juga belum mampu untuk membuat market kena trigger. Cuman kalau dari sini sih volume perdagangannya memang meningkat. Berarti ini menarik untuk kita lihat apakah terjadi akumulasi di sini atau justru banyak orang yang justru keluar dari market. Nah ini kita udah masuk ya. Kita ada beberapa event yang penting hari ini itu nggak ada event teman-teman. Jadi market bisa jadi mengalami relief sesaat. Eventnya justru baru ada besok itu dari Inggris ya. Jadi ada indeks rata-rata pendapatan plus bonus dan juga perubahan jumlah pengklaim untuk asuransi mereka. Jadi besok mungkin juga market nggak akan terlalu volatile. Kalau event untuk minggu ini seperti aku bilang itu yang paling ramai sih ada di Rabu ya. Rabu 12 Oktober itu ada pidato gubernur Bank Inggris ya. Inggris, kemudian pembacaan PDB juga dari Inggris, pidato gubernur European Central Bank, dan di hari Kamis ini baru ada hasil rapat FOMC. Di hari Kamis ini barulah market akan volatile. Kalau sekarang sih sepertinya market memang bakalan cenderung sideways, mungkin bisa naik-naik sesaat. Tapi dari trigger sendiri itu nggak terlalu banyak untuk market. Oke, market akan buka 1 menit lagi, kita akan tunggu ya. Ya sambil santai dulu, masih pagi juga. Sini kita lihat juga di time frame 4 jam. Sementara sih di time frame 4 jam kalau kita lihat dari segi pergerakan candlenya kemarin ini ada sebuah tekanan seller dari titik 19.500-an. Jadi di sini kita lihat ada satu green candle, kemudian ada satu red candle yang ukurannya kurang lebih sama, menandakan bahwa buyers dan seller ini sebenarnya seimbang ya. Dalam kondisi market seperti ini menandakan bahwa ini sebenarnya masih dalam tren yang sideways saja. Kalau kita munculkan kembali Ichimoku Cloud seperti apa? Nah, kalau dari Ichimoku Cloud di sini dia sudah menunjukkan awan merah, teman-teman. Artinya adalah ada potensi di depan atau di sini ya. Ini bisa melanjutkan continue untuk membuat candle merah lagi. Ini adalah potensial yang ditunjukkan dari Ichimoku Cloud-nya. Apakah sudah buka? Nah, ini sudah mulai opening sih untuk market dari New Zealand sendiri, dan kita akan melihat nanti pergerakan daripada indeks dolar kemana. Kalau sementara dari posisi ini indeks dolar dia masih ataupun sudah mulai untuk breakout dari awan Ichimoku-nya. Artinya adalah ini ada indikasi bahwa indeks dolar sudah siap untuk melanjutkan kembali kenaikannya. Nah, mungkin ya ini ada indikasi kalau nanti indeks dolar bakalan mengalami koreksi. Ini bisa kita lihat sebagai inverse head and shoulders lagi, teman-teman. Jadi kita harus tetap hati-hati dengan kondisi seperti ini karena ya market ini sangat volatile ya. Meskipun kemarin ada beberapa bank yang dinyatakan bangkrut atau belum dinyatakan bangkrut, tapi sudah mengalami krisis yang cukup parah, sehingga PBB pun cukup mendesak ya untuk the Fed supaya bisa mengurangi hawkishnya mereka, supaya nggak terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga. Tapi nggak tahu apakah itu akan berpengaruh juga. Oke, sementara sih nggak terlalu banyak pergerakan di market New Zealand. Ini sudah buka. Kita mungkin akan melihat pergerakan market yang lebih signifikan setelah Australia dan juga Japan ini buka. Ya mungkin sekian aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Hati-hati, kita lihat dulu untuk closing time frame weekly-nya ada di mana nanti, teman-teman.
Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh join ya. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke. Sampai besok di analisa pagi berikutnya. Akhir kata saya Andre. Makasih.